يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla curahkan untuk kita semua, diiringi salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla diberikan thabat dan istiqamah dalam meniti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ana minta izin tidak mengangkat suara kencang-kencang supaya lumayan lama. Kalau enggak bisa sampai jam 9, saya mohon maaf Pak ya. Teman-teman yang saya cintai, kita bersimpuh kembali di rumah Allah yang sekarang sudah boleh Jumatan ya Pak ya. Berarti namanya Masjid Grianur gitu ya. Ya Pak ya. Insyaallah. Ya walaupun dia dibilang musholla, ya, tetap aja sebenarnya dalam Islam namanya masjid. Kemudian sekali lagi kita kembali bersimpuh di sini di rumah Allah, bertamu di rumah Allah yang suci, potongan bumi Allah yang paling baik, yaitu masjid, untuk kita memperindah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Biasanya hubungan itu baru dikatakan indah, mesra kalau sering apa jemaah? Sering mendatangi, namu, bertemu gitu ya. Kalau jarang-jarang ketemu, indah enggak hubungannya itu? Ya. Jangan ditafsirkan ke hal-hal yang haram ya, yang tidak dibenarkan syariat. Jangan dibawa ke hal-hal yang tidak baik. Jadi dengan semakin banyak kita datang ke rumah Allah, bersimpuh di rumah Allah seperti ini, mendengarkan kalam Allah disampaikan, ini adalah usaha kita teman-teman yang saya hormati untuk memperindah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mau bikin sebuah ungkapan untuk saya pribadi dan kita semua, bahwa ya, indahnya hidup kita di dunia, bahagianya kehidupan kita di dunia. Kita kan nih rata-rata pengen hidup bahagia katanya ya. Semua orang cari bahagia. Namun ada yang lewat jalan yang halal, ada lewat jalan yang Allah murkai, haram. Jadi teman-teman, simple sebenarnya. Kalau kita ingin indah hidup kita di dunia, bahagia hidup kita di dunia, simple sekali jawabannya dalam agama kita. Kalau kita bicara sama orang kafir atau orang yang tipis iman, yang pandangannya hanya keduniawian, mungkin jawabannya akan melenceng entah jauh kemana. Tapi kalau kita seorang muslim, seorang mukmin yang baik, ya, ketika ingin mencari kunci-kunci kebahagiaan, ingin mencari rahasia ya kebahagiaan, gimana kita bisa meraih kebahagiaan di dunia, ya, meraih keindahan hidup di dunia yang selalu kita damba-dambakan, kehidupan yang indah. Itu ternyata kuncinya simple. Kata para ulama,
ya, tatkala kita menginginkan keindahan hidup di dunia, maka kuncinya ada pada indah apa tidak hubungan kita dengan Allah. Semakin baik, semakin indah hubungan kita dengan Allah, insyaallah sudah barang pasti, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahwasanya barang siapa yang mengamalkan amalan yang saleh, amal baik, ya, dia perindah amal dia, ya. Barang siapa yang mengamalkan amal yang baik, yang saleh, ngaji kayak gini, amal saleh teman-teman, dari kalangan laki maupun perempuan, dan dia lakukan amal saleh itu dalam keadaan beriman, pasti kami akan berikan kepada dia kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang apa? Yang indah, yang baik, yang bahagia, yang tentram. Bahkan benar-benar kami akan balas mereka dengan pahala mereka, ya, yang lebih baik, dengan yang lebih baik dibandingkan yang mereka perbuat. Jadi kita capek-capek misalnya beramal soleh, jangan anggap Allah akan balas ya sesuai dengan ya amalan kita itu, enggak, tapi Allah ahsan, lebih baik dari yang kita perbuat itu Allah akan balas. Allah akan lipat gandakan, lebih baik membalas ya daripada amal kita tersebut. Jadi teman-teman yang saya cintai, saya kembali, kita menginginkan keindahan hidup di dunia, ternyata kuncinya ada pada ya apa? Mengindahkan hubungan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal, ya. Maka teman-teman yang saya cintai, siapa yang mendambakan, ya, siapa yang mengharapkan hidup yang indah, hidup yang bahagia, ya, maka apa? Itu tadi, ya, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sabarlah, ya. Sabarlah di dalam mentaati Allah, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikuti apa yang menjadi batasan dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah inginkan, bukan sesuai yang kita inginkan. Karena banyak orang menginginkan kebahagiaan ya dengan sesuai hawa nafsu dia dan kemauan dia, mau dengan cara dia. Ya. Kata ahli ilmu, harusnya kalau kita ingin kebahagiaan, keindahan hidup di dunia, tempuh dia dengan apa? Sesuai yang Allah mau, bukan sesuai yang kau mau. Tolong digaris atasi kata-kata sesuai dengan yang Allah mau, bukan sesuai yang engkau mau. Karena kalau sesuai dengan maunya manusia, ya sudah, membabi buta, ya enggak teman-teman? Mau jalan apa saja wis labrak wis, popo. Tapi carilah keindahan hidup tersebut dengan yang sesuai Allah mau, jangan yang sesuai engkau mau. Karena kita ini posisinya hamba, teman-teman. Kita posisinya hamba, ya. Allah adalah Rabb kita yang menciptakan kita dan mengatur kita. Dia punya aturan, Allah punya aturan buat kita, harus manut. Ya, baru kita bisa meraih keindahan hidup, kebahagiaan hidup tersebut, ya. Terus, ya, bersabar di atas taat, kemudian sabar di atas takdir yang tidak enak, sampai akhirnya kelak di akhirat kita mendengar langsung dari Allah Azza wa Jalla, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ya, sabar di atas taat, sabar di atas kebaikan, sabar dalam perjuangan memperindah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, ya, sampai pada akhirnya nanti kita mendengar di akhirat kelak, salamun alaikum bima sabartum, ya, kesejahteraan, keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Kita udah sabar duduk seperti ini mendengar ya kajian sampai jam 9 misalnya. Ya, sabar salat, sabar ya puasa, sabar ya ibadah yang lain, dan sabar. Ya. Sampai nanti kita mendengarkan langsung salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraan bagi kalian dengan sebab kesabaran kalian. Ini oleh sebab itu ditegaskan oleh para ulama bahwa sebab terbesar ya, atau terbanyak yang menjadikan, maksudnya sebab ya penghuni surga itu banyak masuk ke dalam surga adalah dengan sebab kesabaran mereka ketika di dunia.
Banyak ujian kita di dunia, sabar. Banyak takdir yang enggak enak kita rasakan, ya sabar. Ya, banyak ketaatan yang kita disuruh, ya sabar melakukannya, ya sabar. Ya. Maka apa? Buahnya nanti mudah-mudahan kita dengar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Indah sekali kalau telinga saya dan antum bisa mendengar ucapan itu. Ya, teman-teman cintai Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa dengar ucapan tersebut kelak. Teman-teman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita masih di halaman 63 dari kitab tentang masih berkaitan tentang giat dan berusaha, sungguh-sungguh bekerja dan berusaha. Anak kasih tanda ya paragraf kedua di bawah sub atau pembahasan yang kedua tersebut, di paragraf kedua. Di dalam syariat Islam, seorang buruh tidak boleh dihalang-halangi untuk menerima upah kerja dari hasil jerih payahnya. Bahkan, ia harus menerima upah sebelum keringatnya kering. Atau sesuai dengan perjanjian, kalau habit kita atau uruf dan kebiasaan kita, biasanya di negeri kita akhir bulan ya. Akhir bulan biasanya. Ya. Menerima upah atau gaji gitu toh. Bahkan ia harus menerima upah sebelum keringatnya kering ya, sebelum keringatnya kering, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu. Berikanlah upah kepada pekerja, karyawan, karyawati misalnya, sebelum keringatnya mengering, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum keringatnya mengering, kita mesti harus sudah berikan apa? Ya, ujrahnya, upahnya, gajinya, ya, cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan memperlambat ya pembayaran gaji atau upah buat pekerja yang sudah berpeluh, capek, ya, berkeringat, masya Allah, habis tenaga, bahkan pikiran dan seterusnya, memperlambat-lambat memberikan gaji mereka itu ternyata tanpa disadari oleh banyak ya bos, ya, banyak pimpinan mungkin perusahaan atau perkantoran dan seterusnya, tanpa disadari itu adalah minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Ya, termasuk dari dosa-dosa besar. Dengan apa kita dasari bahwa memperlambat atau bahkan tidak memberi, tidak menggaji? Ya, saya pernah cerita di sini, ada seorang suami dari teteh yang bantu di rumah itu, subhanallah, sebulan dia kerja itu hanya dikasih 50.000 sebulan, nukang. Ama mandornya enggak dikasih gaji kecuali 50.000 dengan alasan macam-macam. Hadza zulmun mubin. Ini kezaliman yang nyata, waliyadzubillah. Jadi teman-teman yang cintai kepada Allah Taala, dasar kita mengatakan bahwa tidak memberi upah bagi ya sang karyawan atau pekerja, ya, atau bahkan mengundur-ngundur padahal dia sudah sangat butuh misalnya, itu bisa masuk dalam kategori kabair berdasarkan hadis dalam hadis Bukhari di Adabul Mufrad, bukan di Sahih ya, bukan di Sahih Bukhari tapi di Adabul Mufrad karya Imam Bukhari juga. Dan di sini kita bahas kitabnya ya, kitab Adabul Mufrad ya. Memang disendirikan oleh Imam Bukhari bab pembahasan khusus, kitab khusus, hadis-hadis khusus seputar adab, Adabul Mufrad ya. Jadi jangan hanya tahu sahihnya ya Bukhari tapi tidak tahu adabnya Bukhari, Adabul Mufradnya Imam Bukhari. Banyak orang mungkin dia hafal sesanad-sanadnya, dia hafal Sahih Bukhari itu, tapi dia enggak ngerti kalau Imam Bukhari punya kitab adab, Adabul Mufrad.
Dia nggak ngerti kalau Imam Nawawi punya Riyadhus Shalihin dan yang lainnya. Ya toh? Saking pentingnya urusan adab dalam Islam, teman-teman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Dan di pelajaran Adabul Mufrad kita masih kita bahas tentang adab terhadap kedua orang tua. Yang pertama-tama pembahasan. Jadi dalam hadis Bukhari oleh Imam Bukhari di Adabul Mufrad, beliau menyebutkan satu di antara 9 sebagaimana ungkapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam hadis Taisalah bin Mayyas, kisahnya Taisalah bin Mayyas yang belum selesai kita bahas di sini. Itu satu di antara 9 dosa-dosa besar versi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, selain syirik, membunuh jiwa tanpa hak, kemudian apa? Lari dari medan perang, menuduh wanita-wanita baik, ya solehah, dituduh pula berzina. Itu dosa besar tuh. Kemudian aklur riba, makan riba, ya, kemudian memakan harta anak yatim, melakukan kezaliman di masjid, ya. Setelah menyebut dosa besar berupa melakukan kezaliman di masjid, langsung setelah itu, ya, Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menyebut walladzi yastaskhir. Termasuk dosa besar itu adalah ya ketika orang istiskhar. Istiskhar maknanya menghina, merendahkan. Kenapa istiskhar di sini dipakai bahasa, maksudnya membahasakan orang yang disuruh kerja tapi nggak dikasih gaji? Karena istiskhar kan artinya menghina, merendahkan. Karena tidak memberi gaji, upah buat orang yang disuruh kerja, udah capek-capek, udah capek-capek kerja, nggak dikasih gajinya, upahnya, itu masuk dalam kategori apa? Istiskhar, penghinaan dan merendahkan derajat orang. Padahal walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam itu. Dia enggak memuliakan anak Adam yang Allah sendiri sudah memuliakan anak Adam tersebut. Dengan dia enggak dikasih ya gajinya, subhanallah. Itu zalim yang nyata yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baru disebut ya dosa besar berikutnya bukaul walidain minal uquq, yaitu menangisnya kedua orang tua dengan sebab durhakanya anak. Ya, jangan sampai ibu bapak kita netesin air mata karena ucapan kita, pola tingkah laku kita yang kurang ajar, yang tidak baik. Teman-teman, antum mau sukses hidup antum dunia sampai di akhirat, perbaiki hubungan kita dengan apa? Pintu surga kita, bapak dan ibu kita. Kalau ada yang lagi clash, marah-marahan, ya, jegengan sama orang tuanya, segera minta maaf. Ya. Ya, al-walidu awsatu abwabil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak itu adalah ya pertengahannya pintu surga. Apa makna pertengahan? Afdalu abwabil jannah. Seabdol-abdol pintu surga, sebaik-baik pintu surga itu adalah bapak. Lah kalau bapak saja yang nomor 4 urutan dia dalam hal bakti, bapak saja yang enggak boleh naikin suara ya. Bapak saja yang urutannya nomor 4 dalam hal bakti itu dibilang sebaik-baik pintu surga. Terus ibu gimana? Ibu gimana? Oh, lebih ngeri lagi yang mencintai SWT. Jangan sampai orang tua kita itu menangis karena kedurhakaan kita. Jangan sampai orang tua kita menangis karena kedurhakaan kita. Makanya kafarah atau denda atau apa istilahnya itu? Kafarat itu ya denda. Denda daripada membuat nangis kedua orang tua itu adalah harus bikin dia tersenyum kembali. Allah enggak akan maafin antum sampai antum bikin orang tua tersenyum kembali setelah antum bikin dia menangis. Itu dosa besar, jemaah cintai SWT. Enggak main-main dosa itu. Tapi saya husnudzon enggak ada di sini. Tidak ada yang tega bikin orang tuanya sampai meneteskan air mata. Makin banyak tetesan air mata yang dia keluarkan karena ucapan kita yang nyelkit, tingkah laku kita yang kurang ajar. Semakin banyak tetesan air mata mereka, semakin besar murka Allah untuk dirimu.
Ya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Mau enak hidup di dunia, perbaiki hubunganmu dengan kedua orang tua. Ya, kan Nabi udah bilang, teman-teman yang saya cintai karena Allah, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi atharih wa fi riwayah fi ajalih falyasil rahimah. Siapa yang suka, pengen, ngebet, bercita-cita untuk dilapangkan rezeki dia, mau nggak teman-teman rezeki kita dilapangkan, nggak jadi susah, sempit, pailit, ya? Mau kita? Semua mau, teman-teman. Semua mau. Buktinya kita pada kerja ini karena ingin taraf hidup kita lebih baik, ya kan? Semua kita ingin baik hidupnya, lapang rezekinya. Semua orang mau seperti itu. Ternyata kuncinya, subhanallah, Nabi kita as-sadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan, yang enggak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau katakan, siapa yang mau dilapangin selapang-lapangnya pintu rezeki dia, dan ditangguhkan ajal dia alias umurnya jadi panjang, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung apa? Silaturahim. Siapa rahim terdekat antum? Siapa rahim terdekat kita? Ibu kita. Ya. Jangan sampai kita menyesal, teman-teman, seperti saya menyesal. Ibu saya baru sekitar 42 tahun lah umurnya. Masih muda, masih cantik lah ibu saya itu. Nomor 2 tercantik di kampung saya ibu saya itu, kalau boleh banggain ibu saya. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Makanya bapak saya mencuri ibu saya itu kelas 2 SMP karena takut diambil orang. Bunga desa namanya. Tapi nggak tahu anaknya kok jelek gitu. Ya, nasib ya. Ya. Sofyan aja yang agak mancung dikit, yang lain pesek kabeh anak-anaknya. Ya. Jadi teman-teman cintai sunnah ta'ala. Sampai apa tadi saya ngomong ya? Saya lagi ngomong apa tadi? Ya. Apa? Siapa yang Allah ingin apa? Lapangkan rezekinya, kemudian apa ya? Panjangkan umurnya, sambunglah silaturahim. Yang Rasul mengancam, la yadkhulul jannata qati'. Enggak bakal masuk surga orang yang pemutus silaturahim. Dan rahim terdekat kita adalah ibunda kita. Dari sana kita keluar, jemaah. Dari beliau kita keluar. Maka jangan kita putus. Saya selalu bahasakan di kajian kita ini dengan bahasa yang agak kasar. Kalau kita berani rusak hubungan rahim kita, hubungan silaturahim kita dengan orang tua kita, ya, insya Allah bukan sunnah lagi, wajib. Hidup kita pasti kebelangsat, cepat atau lambat, pasti. Nggak akan bahagia jemaah, nggak akan bahagia. Karena sama halnya kita membuat zat yang telah menciptakan kita dan yang di tangannya rezeki kita, yaitu Allah, kita telah membuat dia murka. Dengan sebab kita bikin orang tua kita murka, terutama ibu. Ya, ana respect kepada sebagian teman dan ada orangnya di sini, ya, nyandar orangnya duduknya. Ketika kenapa belum nikah? Kok antum nggak nikah? Kenapa nggak ngelamar, nggak nikah dan seterusnya? Ingin bahagiain kedua orang tua dulu, Ustaz. Nah, Masya Allah. Saya respect. Kalau saya punya adik yang cantik tak tawarin itu. Cuman adik saya udah menikah. Masya Allah, respect. Ya, bagus gitu kan. Masya Allah. Terlepas dari ya ada perbincangan tentang masalah mengundur-undur pernikahan, tapi saya menggaris atasi ucapan dia ingin membahagiakan kedua orang tua dulu, Ustaz. Allahu Akbar itu masuk di hati saya. Kayaknya apa ya? Subhanallah. Luar biasa. Mudah-mudahan itu menunjukkan bakti dia kepada ibu bapaknya, dan mudah-mudahan dengan sebab itu Allah berkahi kehidupannya. Ya, dan antum juga insyaallah semua. Kita semua insyaallah taala.
Kemudian teman-teman cintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi itu 7 dosa besar di antara 9 dosa besar. Yang nomor 8 tadi apa? Istiskhar. Yaitu apa? Merendahkan pegawai, ya, karyawan, karyawati, ya, yang dipekerjakan, ya, dengan tidak diberikan gajinya, ya, atau bahkan termasuk dalam bab kezaliman ketika mengundur-undurkan gajinya dari waktu yang semestinya padahal dananya sudah ada misalnya. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Jangan diundur-undur. Jangan diundur-undur. Ana selalu saling mengingatkan dengan istri di rumah, ya, tolong kalau abi lupa gaji tetehnya dikasih tahu pas waktunya. Jangan sampai lambat. Takutnya dia butuh gitu kan. Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, halaman 64, ia harus menerima upah sesuai dengan jerih payahnya. Karena itu hak dia, ya tah? Hak dia. Hak si pegawai misalnya, karyawan, karyawati misalnya. Maka wajib kita berikan upahnya sesuai dengan jerih payahnya. Dalam artian apa nih penafsirannya ini? Ya, jangan kurangi. Dan saya mendapatkan di dunia pertukangan itu, Allah Akbar, kecuali yang Allah rahmati, ya, mandor-mandor yang Allah rahmati itu jarang, tapi ya, itu banyak yang ngibulin ke anunya, apa? Tukang-tukangnya itu mandor-mandor. Saya tahu itu, teman. Dia bohong sama, dan saya ngobrol, saya korek-korek itu. Sebagian mereka saya tahu. Zalim, Allah musta'an. Dipermainkan. Ya, katanya ini dikasih kurang, seharusnya tukang misalnya 180.000 per hari, ya itu dikurang-kurangi jadi 120 atau berapa. Alasannya macam-macam. Boleh. Harus sesuai dengan jerih payahnya, disesuaikan. Allah saja kalau membalas hambanya beramal soleh, persis atau ahsan? Ahsan, lebih baik. Ya. Ya. Makanya bagus sekali kalau seorang bos tuan di rumahnya punya pembantu. Itu apa? Jangan hanya nunggu akhir bulan baru tetehnya itu bisa melihat duit gitu ibaratnya. Di sela-sela kerja dia, hari dia antum lihat dia capek banget ngepel, bolak-balik ke Praga, keringat, kasihan. Selain daripada gajinya itu bagus. Subhanallah. Itu masuk dalam kategori ihsan, berbuat baik, ya, kepada khadim. Dan tuan terbaik terhadap pembantunya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Anas bin Malik di hadis Bukhari curhat, ya, 10 tahun saya membantu Nabi, belum pernah saya dengar beliau mengatakan, "Kenapa kamu belum kerjain ini?" Untuk sesuatu yang kebetulan saya belum kerjakan. Untuk sesuatu yang sudah terlanjur saya kerjakan, enggak pernah saya dengar Nabi bilang, "Kenapa kamu kerjakan itu?" Saya enggak suruh. Enggak pernah. Luar biasa Nabi kita SAW. Jadi 10 tahun jabat jadi pembantu Rasul, belum pernah Anas bin Malik itu kena omel, ya, mencintai Sunnah. Ya. 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 Nah, itu. Bahkan sampai Nabi kita ngajar kita adab dan akhlak, jangan sama istri. Sama pembantu saja, kalau pembantu salah, berapa kali kita disuruh maafin? 70 kali. Itu pembantu loh, yang enggak ada hubungan apa-apa sama tuan, sama antum misalnya. Itu 70 kali kasih maaf. Lah yang tidur sama antum tiap malam salah, wangel tenan dimaafin kalau ada salah. Maafinlah. 1.000.000 kali maafkan dia. Yang belum punya maafin siapa ya? Ya. Nah, itu. Kemudian teman-teman yang saya cintai kan Allah Azza wa Jalla, jadi sesuai dengan jerih payahnya, itu hak dia. Yang Nabi bersabda di hadis Bukhari, fa'a'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikan setiap yang punya hak-haknya, jangan dikurang-kurangi. Jangan dipangkas-pangkas gitu loh. Jangan dipangkas-pangkas, sesuai dengan jerih payahnya. Teman-teman yang cintai Sunnah. Ini kayaknya pelajaran simpel ya, tapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita, Masya Allah, luar biasa. Islam itu indah ya teman-teman ya. Semua diatur oleh Islam. Indah agama kita. Saya mau tanya, bangga nggak kita jadi orang Islam teman-teman? Yang muda-muda ini terutama teman-teman, Masya Allah, senang saya lihat wajah-wajah muda ini. Bangga nggak kita jadi orang Islam teman-teman? Mesti kita bangga. Apa yang nggak diatur coba?
Anak muda belum bisa nikah, diatur enggak sama Nabi, sama Islam? Diatur. Disuruh apa? Mut'ah? Enggak. Apa? Puasa. Fa illam yastati, ya, fa alaihi bis-shaum. Kalau dia belum mampu, suruh puasa. Bukan suruh berzina, na'udzubillah, puasa. Ya, subhanallah. Ya, betul-betul Islam ini apa sih yang enggak diurus? Mau jadi orang tua posisi kita jadi bapak, kita jadi ibu, kita jadi anak, ya, dan semua diatur oleh Islam. Kita jadi pemuda, diatur oleh Islam. Bahkan banyak ayat dalam Quran nyebut pemuda, ngomongin pemuda. Keren antum itu di Quran itu disebut itu. Berapa kali itu sebut fityah, fatan, ya toh? Kata-kata pemuda itu sebut dalam Al-Quran. Karena pemuda itu marhalatul quwwah, fase kuat, fase produktif. Maka kalau ada pemuda nganggur di rumah, aduh iki apa iki mau kasih makan anak orang apa gitu, dan seterusnya. Harus gerak anak muda itu, kerja. Ya. Dan kerja enggak boleh ngelihat mulia dan tidak mulianya. Yang dilihat halal apa enggak, itu yang dilihat. Ya. Udah keren-keren, bedasi, pantopel, bengkilat sepatunya, haram. Piye? Enggak membanggakan itu. Walaupun gaji enggak seberapa, ya, pas-pasan ibaratnya cukup untuk makan anak istri, sekolah anak istri, maksudnya anaknya aja yang sekolah, ya. Ya. Itu sudah Masya Allah, ya. Dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, qanaah ada, Masya Allah, luar biasa udah. Ya. Udah enak udah hidup seperti itu, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, jadi diberikan upahnya sesuai dengan jerih payahnya, di samping harus diperhatikan kebutuhan sehari-harinya secara wajar, ya, tidak boleh dikurangi dan dirugikan. Karena apabila ia menerima upah yang kurang dari haknya, berarti ia telah dizalimi. Sedangkan hadis Bukhari dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi kita sallallahu dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis qudsi, Allah Rabbul Izzati wal Jalal telah mengharamkan, ya, perbuatan zalim, ya, teman-teman cintai Subhanahu wa ta'ala, di mana Rabb kita Jalla fi'ula. Di sini ada hadisnya, ya. Disebut di sini hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Bahwa, wahai hamba-hambaku, kata Allah, sungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku sendiri. Sampai Ubay bin Ka'ab, seingat saya, radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, kalau Allah berkehendak membuang semua hambanya ke neraka, misalnya enggak ada yang masuk surga, maka enggak bisa dibilang Allah zalim. Ya, Allah kan fa'al lima yasha. Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Enggak bisa dikatakan zalim Allah Azza wa Jalla. Tapi kan enggak mungkin Allah membuang hambanya yang baik-baik, yang soleh-soleh ke dalam neraka. Terus apa manfaatnya Allah ciptakan surga kalau semuanya masuk neraka? Cuman ini sebagai gambaran, kata Ubay bin Ka'ab, bahwa kalau Allah berkehendak misalnya membuang semua hamba ke neraka, maka enggak boleh kita bilang Allah zalim. Saking sucinya Allah dari sifat zalim. Nah, mari sifat Allah suci dari sifat zalim tersebut, itu juga kita berusaha jadi hamba jeplak, jemaah teman-teman. Walaupun enggak akan mungkin persis, laisa kamitslihi syai'. Ya, ketidakzaliman Allah tidak sama dengan ketidakzalimannya hamba, pasti beda. Keadilan hamba beda dengan keadilannya Allah Azza wa Jalla. Kita jeplak, kita tasyabbuh, serupai, ya, sifat Allah yang tidak zalim tersebut, yang mencintai. Makanya di lanjutan hadis, ya, aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian, wahai hamba-hambaku, muharrama, haram. Ya, aku jadikan dia haram di antara kalian. Fala tadzalam, maka jangan sekali-kali kalian saling menzalimi. Ya, yang ada malah unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolong saudaramu yang zalim maupun dizalimi. Kalau yang zalim nolongnya gimana? Dicegah, dinasihati. Nah, itu supaya dia tidak
terjerumus dalam kezaliman, diingetin, Mas, nggak boleh kayak gitu, itu zalim loh. Kasih tahu, itu menolong orang yang berbuat zalim. Kalau nolong orang yang dizalimi ya jelas, ya, mencintai Subhanahu wa taala, ya. Dan ancamannya dalam hadis yang lain, al-zulmu dzulumat yaumil qiyamah, bahwasanya kezaliman itu bakal jadi kegelapan nanti di hari kiamat. Namanya juga zulm, gelap. Zulm itu artinya gelap. Makanya Nabi katakan az-zulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan, bukan az-zulmu zulmah, enggak, tapi az-zulmu dzulumat. Pakai jamak. Kezaliman itu akan menjadi apa? Kegelapan-kegelapan yang pekat kelak di akhirat. Kayak orang itu diancam enggak dapat cahaya. Lah kalau enggak punya cahaya piye nyebrang di atas sirat, apa enggak nyemplung ke jahanam? Jangan zalimi orang. Walau habbata khardali, sebesar biji sawi kalau bisa jangan zalimi orang. Karena di akhirat itu enggak ada lagi tebusan pakai dinar, dirham, wala rupiah, wala dolar, wala, enggak bisa. Tebus-tebusan di akhirat itu pakai apa teman-teman? Al-hasanat was-sayyiat. Pakai pahala dan dosa. Tebus-tebusannya. Enggak ada dinar, enggak ada duit nanti. Enggak bisa. Maaf dulu Mas, aku zalimi kamu di dunia, ini saya ganti pakai duit ya. Raiso. Kita pulang enggak bawa duit, maksudnya kita datang di dunia enggak bawa duit, lahir dari perut ibu kita, pulang juga enggak bawa duit. Terus mau ganti pakai apa kalau bukan pahala dan dosa? Jangan sampai antum sok dermawan dengan zalimin orang. Jangan sampai kita semua sok dermawan, ya, ngasih pahala kita, transferin pahala kita kepada orang yang kita zalimi terus menerus. Makin banyak kita zalimi orang, makin banyak pahala kita terkuras dan dosa orang diceplek kita, ditublekin ke kita. Mau kayak gitu? Itu namanya muflis, orang bangkrut. Versi Nabi. Tadruna mal muflis? Kalian tahu apa itu muflis? Orang bangkrut, ya itu. Ya. Orang yang bawa pahala salat, puasa, zakat, haji, ternyata di dunia waqad syatama hadza, ya, wa daraba hadza, wa akhadha mala hadza, wa safaka dama hadza. Ternyata di dunia dia membuli fulan, mencerca si fulan, merendahkan si fulan, menghinakan si fulan, ya. Kemudian apa? Dia memukul si fulan, dia mengambil harta si fulan, dia tumpahkan darah si fulan. Itu kezaliman enggak teman-teman? Akhirnya apa? Semua orang yang dizalimi itu datang menagih. Mau enggak mau gantinya pakai apa? Pakai pahala. Nanti ada kayaknya di sini jemaah. Nanti ada. Saya akan sampaikan. Kemudian teman-teman yang cintai karena Allah Azza wa Jalla, jadi berarti ia telah dizalimi kalau dikurang-kurangi. Ana tidak bosan-bosan mengingatkan kisah dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, kisah 3 orang yang tertutup apa jemaah? Batu besar ketika masuk ke dalam gua. Ya. Ingat kisahnya toh? Salah satunya itu apa? Dia punya karyawan banyak. Kebetulan pas musim gajian, satu karyawannya itu pergi karena sebab tertentu, dia pergi enggak ngambil gajinya. Dia apain gajinya? Dipakai makan-makan? Enggak. Dikembangkan. Dikembangkan, subhanallah. Ya. Banyak-banyak dibeli onta, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat jadi onta, sapi, kambing, gitu. Jadi selembah itu isinya onta, sapi, kambing dan seterusnya. Satu lembah full karena dikembangkan. Gaji karyawannya itu sekian tahun lamanya, karyawannya itu balik lagi. Bos, minta gaji saya dong bos. Adakah dia apaan orang salah ente, kenapa enggak ambil gaji dulu, main kabur aja, ini enggak sesuai SOP ente ini, gitu. Enggak. Nih, kamu lihat ini yang selembah ini ada sapi, kambing, itu semua milikmu. Sampai dikatakan tastahzi ubi, kamu bos, kamu menghina saya ya, maksudnya ngejek saya ya bos ya. Mana mungkin gaji saya cuman sekian, oh jadi selembah kayak gini, mungkin? Hah? Gak mungkin lah, bos ngejek saya ya. Ya,
Dikatakan enggak, ini hakmu, ini milikmu semua. Aku kembangkan gajimu dulu, aku kembangkan. Ambil semuanya. Allahu Akbar. Ketika dia masuk di dalam gua tersebut dan terhimpit, maksudnya tertutup mulut gua oleh batu besar yang gelinding dari atas gunung, bukit, maka apa? Dia bertawasul dengan amal solehnya itu, yaitu apa? Menunaikan ya gaji atau apa namanya? Menunaikan gaji atau apa? Upah daripada apa? Karyawannya tersebut. Akhirnya dia mengatakan, berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu hadza ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi, ay kama qala. Ya Allah, kalau memang aku lakukan hal itu ya karena mengharap wajahmu semata, bukan tujuan yang lain, karena mencari wajahmu ya Allah, fafarrij 'anna ma nahnu fihi, tolong lepaskan kami dari kesulitan ini. Akhirnya apa? Farajat. Maksudnya batu itu apa? Bergeser. Kan yang pertama tawasul dengan bakti kepada kedua orang tua, yang kedua bertawasul dengan dia jauh meninggalkan zina padahal sudah di atas paha perempuan, tapi dia ingat Allah, lari dia. Ya toh? Akhirnya apa? Bergeser setahap demi setahap. Yang terakhir bertawasul dengan amalan soleh berupa apa? Menunaikan gaji karyawan. Itu teman-teman cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian teman-teman cintai Allah Subhanahu wa taala, padahal kezaliman itu termasuk perbuatan yang sangat terlarang di dalam Islam. Hadisnya saya sudah sampaikan. Dan perhatikan nih, penting nih, sebelum saya lanjut ke paragraf berikutnya, teman-teman yang saya cintai karena Allah, yang saya hormati, saya muliakan, bahwa urusan kezaliman ini apa ya? Dosa yang kalau belum kita kelar-kelaran sama orang yang kita zalimi, waduh, berat teman-teman. Makanya saya selalu mendengung-dengungkan untuk diri saya pribadi dan kita semua, please, berjuanglah kita hidup di dunia ini tanpa harus menzalimi orang. Jangan sampai kita pulang menghadap Allah masih ada orang yang pernah kita zalimi. Ya. Makanya Nabi kita di hadis Bukhari dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengingatkan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi fi 'irdihi aw syai' falyatahallal minhu qabla an yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila 'alaihi." Ya Allah, enggak enak banget kayak gini jemaah. Enggak enak banget hidup kayak gini nih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tolong tempatkan hadis ini di hati kita. Ya, jangan ya Pak, yakhturu fawqar ru'us, jangan lewat di atas kepala doang, atau istilah kita masuk telinga kanan lewat apa? Keluar telinga kiri. Ya. Tempatkan di hati kita sabda Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam biar kita selamat. Siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, dia pernah zalimi saudaranya, ya, dia zalimi dari segi kehormatan, ird itu kehormatan, ya, seperti tadi menuduh, misalnya Abu Bakar pernah mengalami putrinya dituduh berzina, itu kehormatan enggak itu? Atau istri kita atau keluarga kita lah, kehormatan kita itu. Dan orang mati karena membela kehormatan itu syahid enggak? Ya, man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena membela kehormatannya, dia mati syahid. Orang kalau sudah membela kehormatan itu jemaah, nyawa pun enggak takut kadang-kadang ya. Nyawa melayang enggak apa-apa demi menjaga kehormatan keluarga, nama baik keluarga. Bahkan saya dapatkan sebagian orang, hatta keluarganya salah tetap dia bela. Kenapa? Kehormatan dia gitu. Belum lama saya ngobrol sama seseorang lah kayak gitu. Hatta kakak saya salah, tetap saja dia kakak saya akan bela gitu. Coba, namanya kehormatan itu. Apalagi kalau dia di atas kebenaran, ya, teman-teman cintai Allah Ta'ala. Maka siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, mungkin dia zalimi dari segi kehormatannya, dia pernah menghina, merendahkan, membuli dan seterusnya, atau kezaliman yang lain bentuknya apapun, luas kezaliman itu bentuknya, falyatahallalhu, kata Nabi SAW. Ini ada ya apa? Ada amr di sini. Ya, ada lamul amr, falyatahallalhu, maka segeralah dia apa? Halal-halalan, maaf-maafan. Apa istilahnya itu? Maksudnya apa? Islah.
Ya, segera halal-halalan yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Maaf-maafan. Ya. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum ya datang masanya enggak berlaku dinar dan dirham. Wala rupiah, enggak laku. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu. Kalau dia punya simpenan amal soleh orang yang zalim ini, maka akan dikeruk, diambil amal soleh dia itu. Pahala dia itu diambil oleh orang yang dizalimi, dikeruk oleh orang yang dizalimi. La ilaha illallah, ini muflis. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ukhidha minhu biqadri madlamatih. Akan dikeruk pahala dia itu, amal soleh dia itu akan dikeruk sesuai dengan kadar kezalimannya. Seberapa kadar pahala dia yang akan diambil oleh orang yang dizalimi, ya sesuai dengan kadar kezalimannya. Ya, wa illam takun lahu hasanat, tapi kalau orang yang zalim ini ya enggak punya kebaikan amal soleh, maka apa? Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu ditublekin ke dia. Enak enggak hidup kayak gitu? Serba rugi. Akhsarun nas, manusia paling rugi. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian ia tidak boleh dihalang-halangi untuk memiliki sesuatu yang telah dibeli dengan uangnya sendiri. Ya, uangnya orang, ya, gajinya, perolehan dia, rezeki dia beli apa yang enggak boleh dihalang-halangi. Enggak boleh mentang-mentang kita bos misalnya, kamu enggak boleh beli itu. Takut disaingi bawahan misalnya. Kamu enggak boleh beli itu, enggak boleh. Ini hak dia, duit dia, rezeki dia dari Allah. Ya. Nah, itu. Jadi ia tidak boleh dihalang-halangi untuk memiliki sesuatu yang telah dibeli dengan uangnya sendiri, baik barang yang non produktif maupun barang yang produktif, yang diharapkan dapat menambah penghasilan guna meningkatkan dirinya ya pada taraf hidup yang layak. Mungkin sebagian antum di luar jam kerja antum punya apa misalnya? Apa side apa tuh? Kerjaan lain itu apa? Sampingan, side job ya istilahnya. Ya. Jadi mungkin kerjaan sampingan di luar jam kerja, boleh nggak ya? Nggak masalah lah. Untuk menambah ya penghasilan mungkin untuk lebih menopang kembali lagi perekonomian keluarga, nggak masalah yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, boleh, nggak boleh dihalang-halangi. Kan di luar jam kerja misalnya. Baik barang kemudian yang diharapkan dapat menambah penghasilan guna meningkatkan dirinya pada taraf hidup yang layak atau persediaan di hari tua. Mungkin dia mau nabung atau apa. Boleh enggak nabung jemaah untuk persiapan hari tua? Mungkin anak-anak kita nanti bakal kita sekolahin, butuh biaya. Boleh enggak nabung? Nabung dalam rangka hari tua atau untuk nyimpan untuk persiapan anak-anak sekolah, itu masuk dalam alladzi jama'a malahu wa'addadah, yang ngumpul-ngumpul harta dan ngitung-ngitung harta. Masuk enggak dalam bab itu? Enggak masuk, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, enggak masuk. Enggak masuk. Kamu antum ini ngumpul-ngumpul duit banyak, ATM-nya 10 berderet. Isinya satu ATM berapa misalnya, antum ini jama'a malahu wa'addadah yang dicela Allah ini. Ya. Padahal kita enggak tahu niatnya orang itu buat apa. Apakah tujuannya untuk ngumpul-ngumpul, perbanyak-perbanyak semata, atau dia punya niat tertentu, ya, untuk mungkin masa tuanya, ya, cintai Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin untuk anak-anaknya mau disekolahkan dan seterusnya, kemudian dia nabung misalnya, ya enggak masalah, ya, enggak masalah, ya, cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka antadhara warathataka aghniya khairan min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. 'alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau tinggalkan anak cucu keturunanmu dalam keadaan mampu. Maksudnya perekonomiannya apa bahasa kita? Maksudnya mapan lah gitu ya. Ya, kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan ya mampu, cukup gitu ya. Itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka, kau ninggalin ahli warismu dalam keadaan apa? Alah. Ya, dalam keadaan apa? Papa. Yatakaffafunan nas, minta-minta ke sana ke sini, minta-minta dan seterusnya.
Itu lebih baik kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman cintai karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian di samping itu Islam juga memberikan motivasi. Ya. Di samping itu Islam juga memberikan motivasi. Ya. Dan pemikiran-pemikiran praktis, ya. Untuk mendorong gairah kerja dan berusaha serta menggugah kesadaran berjalan di atas permukaan bumi ini. Sebelum saya lanjut teman-teman, ada yang sedikit terlupakan satu faidah tadi terkait dengan kezaliman. Di sisi lain, betapa indah adab dan akhlaknya kaum salaf. Tatkala mereka, ya ini kabar gembira buat mereka yang mungkin pernah berbuat zalim. Sebelum saya lanjut, betapa indah akhlak orang-orang salaf terdahulu, di mana mereka dizalimi oleh orang kaya gimana pun dizalimi, tapi tetap dia punya satu prinsip, yaitu apa? Al-afu. Apa? Memaafkan orang yang pernah menzalimi. Jadi di samping kita bicara tentang mengerikannya orang yang berbuat zalim, di sisi lain perlulah kita sedikit apa? Ya, ajarin atau terangkan tentang satu adab buat orang yang dizalimi. Adab terbaik. Ya, boleh orang dizalimi untuk membalas, sebenarnya boleh kan dalam Islam kan? Akan tetapi apa? Ada yang lebih baik disebandingkan harus membalas. Yaitu apa? Memaafkan. Itu akhlak luar biasa. Ta'fu aqrabu littaqwa. Kau beri maaf itu lebih baik, lebih dekat kepada takwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh yang baik pada orang-orang salaf terdahulu, di mana mereka itu ya tidak pakai lambat, segera dan sangat cepat memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi dia. Ya, mungkin kita pernah dengar kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Anbari rahimahullah tentang Al-Hasanul Basri rahimahullah. Al-Hasanul Basri rahimahullah, teman-teman yang cintai, suatu malam itu beliau berdoa. Ya Allah, ini akhlak luar biasa teman-teman. Beliau berdoa, Allahumma afu amman zalamani. Ya Allah, ampunilah, maafkanlah orang-orang yang pernah menzalimi saya. Masya Allah, didoain. Ini akhlak luar biasa ya teman-teman ya. Ya Allah, maafkan orang-orang yang pernah berbuat zalim sama saya. Ya, fa aktsara fi dzalik. Diperbanyak, diulang-ulang, diperbanyak. Ya Allah, maafkan orang-orang yang pernah zalimi saya. Ya Allah, maafkan orang-orang yang pernah zalimi saya. Ampuni ya Allah orang-orang yang pernah zalimi saya. Diulang-ulang, aktsara min dzalik. Diperbanyak. Faqala lahu rajul, maka berkata kepada dia seseorang, entah muridnya atau siapa, Hasan Basri rahimahullah, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ini kunyahnya Al-Hasan Al-Basri, laqad sami'tuka al-lailata tad'u liman zalamaka. Ya, bukan tad'u ala man zalamaka, tapi tad'u liman zalamaka. Aku dengar semalam aku pengin dirimu semalam berdoa kebaikan untuk orang yang ya menzalimimu. Aku dengar kau mendoakan kebaikan buat orang yang menzalimimu, yaitu kau doain biar Allah maafin dia. Ya. Hatta tamannaitu an akuna fi man zalamaka, sampai saya bercita-cita kalau seandainya saya ini termasuk orang yang pernah zalimi kau. Paham maksudnya enggak? Ini tabi'in besar, pernah netek sama Ummul Mukminin Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disanjung oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau menafsirkan fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia. Maknanya adalah apa? Al-ilmu syar'i. Jadi bukan fid dunya hasanah, kebaikan di dunia itu hanya berbau materi saja, ya. Bahkan dia bisa berbau ya rezeki yang bersifat maknawi, yaitu berupa ilmu, ya. Yang ibunda kita ketika dengar Hasan Basri ibunda kita mendengar Hasan Basri menafsirkan fid dunya hasanah dengan ya rezeki berupa ilmu syar'i, maka ibunda kita katakan man hadzal ladzi utiyal hikmah. Gerangan siapa ini orang yang diberikan ilmu yang keren banget, bisa nafsirin fid dunya hasanah dengan ilmu syar'i. Menunjukkan enggak ada kebaikan bagi saya dan antum semua di dunia ini kecuali kita belajar ilmu syar'i. Kita ngaji kayak gini teman-teman cintai subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi teman-teman cintai karena Allah Azza wa Jalla, Hasan Basri ya rahimahullahu taala ya ketika ditanya ya bahwasanya
Maksudnya ketika dikatakan aku dengar dirimu mendoakan kebaikan buat orang yang menzalimimu tadi malam, sampai kata Ibnul Ambari, sampai saya berharap, maksudnya kata seorang laki-laki tersebut, sampai saya berharap kalau seandainya saya ini salah seorang dari orang yang pernah menzalimimu, biar dapat doanya orang soleh untuk dimaafin oleh Allah Azza wa Jalla, diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Fama da'aka ila dzalik? Apa yang maksudnya apa faktor pendorong kok bisa kau doain orang yang dolimi engkau biar dimaafin oleh Allah? Apa pendorongnya? Qala qauluhu ta'ala. Ya, qauluhu ta'ala. Yang mendorong saya adalah firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40. Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Ini kalau kita telisik komentar para ulama, kata-kata fa ajruhu 'ala Allah ini luar biasa teman-teman. Yang mendorong saya mendoakan agar Allah memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi saya, siapapun dia. Yang mendorong saya adalah apa? Firman Allah di surat Asy-Syura ayat 40, barang siapa yang memberi maaf, memaafkan, wa aslah, dan dia berbuat amal soleh kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya langsung ditanggung Allah. Kata para ulama tafsir menunjukkan enggak ada yang tahu level pahalanya saking gedenya orang yang suka beri maaf orang yang berbuat salah, zalim sama dia, dan dia berbuat baik, beramal soleh, berbuat baik. Enggak ada yang tahu level amal solehnya melainkan siapa? Allah. Fa ajruhu 'ala Allah. Sama seperti orang yang berhijrah di jalan Allah, ya, itu yang tahu pahalanya gedenya kayak apa hanya Allah Azza wa Jalla. Teman-teman cintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sisi lain kita dianjurkan untuk memberi maaf orang yang pernah menzalimi kita. Makanya antum baca kisah-kisahnya Syekhul Islam Taimiyah. Berpuluh-puluh kali beliau bolak-balik masuk penjara, dizalimi oleh orang-orang yang hasad, tak suka sama beliau dan sebagainya. Tapi apa? Semuanya dimaafin. Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk di penjara, ya dengan biang keroknya adalah Ahmad bin Abi Duat, menteri agama di zaman Khalifah Ma'mun. Ketika Imam Ahmad maksudnya dicambuk, disiksa dalam penjara dengan usulannya Ahmad bin Abi Duat itu. Yang cambukan yang dipukulkan kepada Imam Ahmad, kata para ulama kalau dipukulkan ke onta, ontanya pingsan, mati itu. Semati itu onta. Saking kerasnya pukulan yang dipukulkan kepada siapa? Siapa tuh? Imam Ahmad. Subhanallah. Demi istiqomah meyakini bahwa Quran adalah kalam Allah, firman Allah, bukan makhluk. Subhanallah. Tapi ternyata ketika Imam Ahmad sudah bebas di zaman Mutawakkil, anaknya Ma'mun, dimaafin Ahmad bin Abi Duat. Saya maafkan. Oh, Masya Allah, salaf kita dulu luar biasa teman-teman. Sezolim apapun orang terhadap dia maafkan. Dan saya kenal sebagian orang yang seperti itu, Masya Allah. Mau dizolimi kayak apapun, maafin ya. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa punya akhlak seperti itu. Siapa enggak sakit hati putrinya dituduh berzina seperti Abu Bakar? Siapa enggak sakit hati teman-teman? Oh, bisa golok main tuh. Ya enggak? Bisa bacok-bacokan. Tapi sudah, Abu Bakar maafin. Subhanallah. Karena mengharapkan ampunan dari Allah. Karena kalau maafin orang, Allah juga akan maafin kita. Ya. Itu. Ala ta'fu wa tasfahu. Ya, apa maksudnya? Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dalam An-Nur ayat 22. Bisa dicek nanti ya tentang Abu Bakar itu. Kemudian teman-teman yang cintai karena Allah Azza wa Jalla, jadi di samping itu Islam juga memberikan motivasi dan pemikiran-pemikiran praktis untuk mendorong gairah kerja dan berusaha serta menggugah kesadaran berjalan di atas permukaan bumi ini. Disuruh kita untuk jangan nganggur di rumah, diam. Kalau istilahnya ahli ilmu itu orang yang diam, nganggur di rumah, enggak mau cari kerja, itu ruwaibid. Ruwaibid. Makanya orang-orang yang ceramah di akhir zaman tanpa ilmu, berbicara agama Allah tanpa ilmu, itu diistilahkan Nabi apa? Ruwaibidah. Rajulun tafih yatakallam fi amril ammah. Ya, dalam riwayat lain as-safih, rajulut tafih, maksudnya rajulus safih dalam riwayat lain. Laki-laki yang dungu, enggak punya apa-apa, tapi berfatwa tentang masalah-masalah umum, masalah besar, masalah umat. Enggak punya apa-apa. Ya, kata orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya apa-apa enggak bisa ngasih gitu loh.
Ruwaibit itu orang yang dia nganggur di rumah, pokoknya apa ya, berpangku tangan wis. Ya. Itu enggak dibenarkan dalam Islam, teman-teman. Cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mesti berjalan di muka bumi ini. Maka sering saya ungkapkan, kenapa laki-laki kita wong lanang ini asal penciptaannya dari apa? Asal penciptaan manusia laki-laki itu asal penciptaannya dari apa? Pertama, manusia pertama siapa? Adam alaihi. Dari apa tuh asal penciptaan? Min turab, min tin, min salsal, dari tanah. Ya, menunjukkan bahwasanya apa? Enggak boleh laki-laki lanang lihat lumpur, katanya kayak orang bencong. Enggak mau apa? Enggak mau laki garap gitu loh. Kita diciptakan asalnya dari tanah, biar kita apa? Garap bumi ini. Ya, wallahu mustakhlifakum fi. Ya, ay fiha. Kita ini khalifah, kita diwakilkan oleh Allah, dimandatin oleh Allah tuh kerjain tuh bumi itu. Jangan nganggur. Ingat, tanpa merusak. Ya. Lihat lumpur, lihat ini enggak berani, sok kikri gitu loh apa istilahnya itu. Enggak boleh laki-laki kayak gitu. Kerja. Ya, kotor-kotoran, keringat, peluh, itu laki-laki. Kalau yang dandan di rumah, ngaca, saat berjam-jam, itu namanya ikhwit. Apa akhwat? Akhwat, mama itu namanya. Gak boleh laki-laki diam di rumah itu. Kasih, mau kena aja tuh, kasih cincin kasih anting aja tuh kalau laki-laki di rumah mulu, gak mau berusaha, gak mau kerja, gak mau mencari karunia Allah. Makanya Allah bahasa fasiru fil ardh. Jalan kalian di muka bumi itu, jangan nganggur, jalan. Ya. Makanya kalau kita mau ambil pelajaran berharga dari kisahnya Dzulqarnain, itu luar biasa. 3 kali sampai di ayat di surah Kahfi itu, 3 kali sampai Allah bahasakan Dzulqarnain, fa'atba'a sababa. 3 kali kan? Menunjukkan dia jalan, keluar. Sampai beliau dijuluki Dzulqarnain yang memiliki 2 tanduk karena dia kekuasaannya dari masyrik sampai maghrib, seolah-olah dia punya 2 tanduk, ujungnya satu di masyrik, ujung tanduk satunya lagi di bawah maghrib. Dzulqarnain. Jadi antum bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya, punya tanduk di mana-mana, boleh, nggak apa-apa. Islam nggak melarang, selama dengan jalan yang diridhoi dan dibenarkan dalam syariat. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, sedikit lagi mungkin kita tutup. Ada sekelompok orang, mereka enggan dan malas bekerja dengan dalih, bukan dalil ya, dalih. Apa dalihnya? Ya, akan bertawakal kepada Allah. Alasan tawakal aja nanti juga datang. Ya, datang dari mana? Antum ingat kisah Umar bin Khattab nepuk pundak orang yang di masjid. Orang pergi kerja, pergi berjuang, berpeluh, keringat dan seterusnya, capek-capean cari karunia Allah. Ya, yang Allah katakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dia di masjid tawakal terdatang. Kepiye? Enggak bisa. Harus akhdus sabab. Antum ingat kisah Maryam ketika melahirkan? Subhanallah. Antum bayangkan, korma batangnya udah kering, udah mati itu korma, dengan izin Allah bisa hidup subur, bahkan berbuah rutop, ya kan? Sekarang Maryam lagi pembukaan berapa tuh? Mungkin sudah pembukaan 9. Bayangkan, ya, mak lagi pembukaan 9, mau lahiran, sakitnya kayak apa tuh? Mati goyang depan mata, ya enggak? Terus apa? Disuruh goyangin batang pohon korma biar jatuh buahnya. Suruh goyangin, masuk akal nggak? Makul nggak? Antum yang nggak hamil aja lanang berjenggot, goyang tuh pohon korma, jatuh nggak buahnya? Tak jamin sampai kiamat antum musibah nggak akan jatuh, ibaratnya begitu. Tapi apa? Allah katakan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Huzzi, goyangin
Secara akal mungkin nggak perempuan pembukaan 9 ya sakit ya disuruh goyangin batang pohon korma? Secara akal mungkin enggak, tapi itulah makanya sebagian pujangga mengatakan Allah maha mampu untuk menjatuhkan ya bagi Maryam rutab korma basah tanpa dia min ghairi hizzatin, tanpa dia harus menggoyang-goyangkannya. Tapi itulah segala sesuatu mesti ada ikhtiar dan mengambil sebab ikhtiar. Ya, maka tawakal sejati itu adalah ya menyandarkan urusan kepada Allah tapi diiringi dengan usaha ikhtiar. Maka Umar bin Khattab ketika ada orang cuma berdoa di masjid, nangis-nangis, ditepuk pundaknya. Akhi, ya, innas sama lam tumtiru dhahaban wala fiddah. Mas, langit tuh enggak hujan emas, enggak hujan perak. Hujan emas cuma di zaman Nabi siapa? Sekali seumur dunia hujan emas di zaman siapa? Ayub alaihissalam. Ketika Allah sembuhkan Ayub dari penyakitnya, ya penyakit luar dalam disembuhkan, Allah turunkan hujan emas. Ya, cintai Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu jangan ngarep lagi hujan emas. Mungkin tanggal berapa hujan emas di Keranggan gitu. Oh, semuanya resign semua ya Pak ya. Hujan emas soalnya. Tinggal, nggak bisa. Harus dicari sebabnya, teman-teman cintai. Nggak boleh malas. Ya, makanya Nabi SAW bersabda dan ya bahwasanya la an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'til jabala fayati bihuzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allah biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uh. Ya. Dalam hadis Bukhari Nabi bersabda dari sahabat Zubair bin Al-Awwam, seorang di antara kalian ngambil talinya. Nih lihat. Motivasi dari Nabi, jangan nganggur, jangan diem. Kerja, daftar kerja. Seorang di antara kalian ngambil talinya, kemudian dia pergi ke gunung. Mungkin ke lereng gunung dia ngambil fayati bihuzmatin min hatab. Kemudian dia pulang dari gunung tersebut membawa seikat kayu bakar. Kemudian fayabi'ah, kemudian dia dia jual di pasar kayu buat bakar Sekarang jarang ya, tapi masih ada ya. Ada biasanya. Masih ada di sebagian tempat. Dia jual kayu tersebut. Yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala tutup wajah dia dari maksudnya meminta-minta, ya, mekir kalau bahasa kampung saya itu maksudnya ya apa istilah kita? Ngemis ya, gitu kan. Allah tutup wajah dia, ya. Allah jaga wajah dia dari ngemis, maksudnya jangan cintai Subhanahu wa taala. Itu lebih baik bagi dia dibandingkan dia harus minta-minta kepada manusia dikasih atau enggak dikasih. Dan tidak baik ini. Saya kenal sebagian orang yang masya Allah nggak punya malu kadang-kadang yang mencintai, ya, minta berulang-ulang, minta lagi, udah dikasih, minta lagi, berulang-ulang, ya untuk kemaslahatan dirinya minta, ya, dan ini ya orang yang diancam nanti la yazalul mar'u ya yas'alun nas, senantiasa seseorang terus meminta-minta, mengemis kepada manusia, ya, hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa ala wajhi muz'atul lahmin. Ya, senantiasa seseorang ya meminta-minta kepada manusia, ya, tanpa malu meminta-minta kepada manusia sampai kelak dia datang di hari kiamat dalam keadaan tidak ada seongkok daging pun di muka dia. Karena dia di dunia enggak punya rasa malu, terus mengemis, muter kemana-mana. Waliyadzubillah. Dia jadikan ngemis itu hirfah, sebagai profesi. Dan banyak terjadi ya, kesingkap malah di kampung ternyata rumahnya mewah. Setiap menjelang lebaran itu ke Jakarta, Masya Allah. Ya, ternyata di kampung, Masya Allah, ada yang ketahuan di tangannya emasnya wakeh tenan. Allah musta'an. Itu menghinakan diri, teman-teman cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengemis, ya. Nah itu. Jadi Nabi berikan gambaran, ambil tali, pergi ke lereng gunung, bawa jual ke pasar. Nah, hasilnya itu ya kita nikmati, itu lebih baik dibandingkan harus minta-minta kepada manusia, dikasih atau enggak dikasih. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas kekurangan ilmu, teman-teman. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf.
kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.